Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang teori kepribadian Alfred Adler. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 10. Yang pertama ada Jyoti Indah Larasati, yang kedua Dea Utami Putri, yang ketiga Fuja Dewi Saputri, dan yang keempat saya sendiri Zura Azhara. Nah, kita masuk ke biografi Alfred Adler. Alfred Adler lahir di Wina, Australia 7 Februari 1870. Ayahnya bernama Leopold, seorang pedagang gandum yang sukses. Ia kuliah di Universitas Wina pada tahun 1895 di bidang oftalmologi. Kemudian dia pindah di bidang psikiatri dan Adler menjadi profesor psikologi kedokteran di Long Island College of Medicine di New York pada tahun 1932. Kemudian, Adler menikah dengan perempuan kaya dari Rusia yang bernama Raisa Epstein. Dan dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai 4 orang anak. Adler wafat pada 28 Mei 1937 karena serangan jantung. Nah, sekian dari biografi Alfred Adler. Prinsip pertama dari teori Adler adalah kekuatan dinamis di balik perilaku manusia. Adalah perjuangan untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Adler menggambarkan manusia sebagai individu yang berjuang untuk meraih kesempurnaan atau superioritas psikologi. Individual mengajarkan bahwa setiap orang memulai hidup dengan kelemahan fisik yang memunculkan perasaan inferior, yaitu perasaan yang memotivasi seseorang untuk berjuang demi meraih superioritas atau keberhasilan. Prinsip Adler yang kedua yaitu persepsi subjektif seseorang membentuk perilaku dan kepribadian. Manusia berjuang meraih kesempurnaan untuk menggantikan perasaan inferior. Namun, sikap juang manusia tidak dibentuk oleh kenyataan, namun oleh persepsi subjektif manusia akan kenyataan, yaitu oleh fiksi manusia atau harapan masa depan. Prinsip ketiga dari Adler adalah kepribadian itu menyatu. Adler yakin bahwa setiap individu itu unik dan tak terpisahkan. Psikologi individual menekankan pada kesatuan fundamental dari kepribadian dan gagasan bahwa perilaku yang tidak konsisten tidak ada. Pikiran, perasaan, dan tindakan manusia mengarah pada satu sasaran dan berfungsi untuk mencapai satu tujuan. Kemudian prinsip Adler yang keempat adalah nilai dari semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang minat sosial. Adler sebagai seorang pembela keadilan sosial dan menyokong demokrasi sosial memperluas konsepsinya tentang manusia dengan memasukkan faktor minat sosial. Minat sosial dapat didefinisikan sebagai sikap keterikatan dengan umat manusia secara umum maupun sebagai empati untuk setiap anggota masyarakat. Hal ini termanifestasi dalam bentuk kerjasama dengan orang lain untuk kemajuan sosial daripada keuntungan pribadi. Gaya hidup adalah prinsip Adler yang kelima. Struktur kepribadian yang self-konsisten berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Adler menggunakan istilah gaya hidup atau style of life untuk menunjukkan selera hidup seseorang. Gaya hidup ini mencakup tujuan seseorang, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia. Gaya hidup adalah hasil interaksi antara keturunan atau bawaan lahir, lingkungan, dan daya kreatif yang dimiliki oleh seseorang. Gaya hidup terbentuk sangat dini pada masa
kanak-kanak pada usia 4 atau 5 tahun. Dan sejak itu, pengalaman-pengalaman diasimilasikan dan digunakan seturut gaya hidup. Kemudian, daya kreatif atau creative power. Prinsip ini adalah prinsip yang terakhir dari teori Adler. Adler percaya bahwa gaya hidup manusia dibentuk oleh daya kreatif yang ada di dalam dirinya. Manusia memiliki kebebasan untuk menciptakan gaya hidupnya masing-masing. Manusia itu lebih dari sekedar produk keturunan dan lingkungan, tetapi ia memiliki creative power yang memampukan mereka untuk mengendalikan kehidupan mereka, bertanggung jawab atas tujuan akhir mereka, dan menentukan cara yang mereka pakai untuk meraih tujuan tersebut, dan berperan dalam membentuk minat sosial mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Utami Putri dengan NIM G1C121052. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepribadian menurut Adler. Adler mengembangkan teori mengenai tipe kepribadian berdasarkan derajat minat sosial dan aktivitas yang dimiliki seseorang. Hal terpenting bagi Adler bukanlah bagaimana seseorang mengatasi perasaan inferioritasnya, melainkan sejauh mana seseorang mengembangkan gaya hidup yang konstruktif dibandingkan yang destruktif, sejauh mana empati dan minat sosial dari masing-masing tipe. Kapasitas untuk berempati merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penelitian khas Adler mengenai urutan kelahiran sejalan dengan perhatian Adler terhadap penentuan sosial kepribadian. Ia mengamati bahwa kepribadian anak pertama, anak kedua, anak tengah, anak bungsu, dan juga anak kembar dalam suatu keluarga akan berlainan. Anak pertama, menurut Adler, anak pertama memiliki posisi yang unik, yaitu sebagai anak satu-satunya pada suatu waktu, dan kemudian mengalami pergeseran status ketika anak kedua lahir. Anak pertama awalnya mendapatkan perhatian utuh sampai saat adiknya lahir. Peristiwa tersebut mengubah situasi dan pandangan anak pertama terhadap dunia. Bila anak pertama berusia lebih tua 3 tahun atau lebih, ketika memiliki adik, maka biasanya akan merasa permusuhan dan kebencian terhadap adiknya. Anak kedua, sifat anak ini selalu lebih agresif berbanding dengan anak sulung. Dia selalu dibantu dalam banyak perkara dan senantiasa ada penyokong di latar belakang kejayaannya, sama ibu, beberapa kakak atau abangnya. Menurut mempunyai daya saing yang lebih tinggi dan seiring kali berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik daripada adik-adiknya dan adik-adiknya yang lain. Anak kedua lebih menjadikan seorang yang degil atau coba dilihat penyerangan terhadap orang lain dalam apa-apa perkara. Anak tengah, ciri anak tengah adalah ambisius. Ia selalu berusaha melebihi kakaknya dan cenderung memberontak atau iri-hati. Tetapi pada umumnya ia dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik. Anak bungsu. Anak bungsu ia anak yang dimanja. Sama seperti anak sulung, kemungkinan ia akan menjadi anak yang bermasalah dan menjadi orang dewasa yang neurotik.
dan mampu menyesuaikan diri. Anak kembar. Salah satu daripada pasangan kembar ini akan bersifat lebih agresif, cerdas, dan aktif. Maka ibu pada mereka cenderung melihat salah satu dorongan daripada mereka. Ada kakak atau abang kepada yang satu lagi. Anak kembar lebih mengalami masalah ketidaktentuan identik. Pasangan kembar lebih menyelarkan akan menjadi tua atau modal pada pasangan yang lebih lemah dan pasif. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.